Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Kimia Dasar untuk materi hari ini adalah tentang konsentrasi larutan. Dengan saya, dosen pengampu Nita Anggriani MT. Baik, kita bahas ya satu-satu. Pertama, kita paham dulu tentang larutan. Apa sih itu larutan ya? Jadi definisi larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang tidak bereaksi ya secara kimia di antara sesamanya. Artinya mereka hanya bercampur ya, saling melarut, tapi mereka tidak membentuk produk lagi ya, tidak bereaksi secara kimia, melarut saja gitu ya. Nah, jadi di larutan itu mereka adalah campuran, dan di dalam campuran itu dikenal ada istilah yang namanya zat terlarut atau solut, kemudian ada yang namanya zat pelarut atau solvent. Nah, kebanyakan pelarut itu biasanya ya, solvent itu adalah air biasanya. Air atau nama lainnya adalah Coades. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia saya rasa ya sudah pernah melakukan proses ini ya, proses pembuatan larutan tanpa disadari di kehidupan sehari-hari kita melakukan ini. Nah, biasanya pelarut dalam bentuk cair ya, kita siapkan di satu wadah, kemudian kita memasukkan ke dalamnya zat padat ya, zat terlarutnya ya. Sebenarnya dalam pelarutan itu sendiri tidak hanya zat padat yang bisa melarut, tapi bisa juga dari zat cair dan zat gas. Ini ilustrasi supaya untuk lebih mudah dipahami. Saya rasa dari gambar ini pasti pernah terbayang ya, atau ingat pengalaman proses ini. Biasanya ngapain gitu ya, mungkin ada yang bikin teh ya, melarutkan gula, melarutkan garam, dan seperti itu. Sehingga ketika dimasukkan, kemudian kita biasa dibantu dengan proses pengadukan supaya untuk mempercepat proses pelarutan tersebut, terbentuklah ya larutan. Nah, biasanya ketika sudah dia melarut, yang tadi awalnya kita bisa melihat partikel itu ada, partikel yang terlarut itu nampak, kemudian setelah melarut itu hilang ya, jadi dia membaur dengan warna pelarutnya, bisa bening, tidak nampak gitu ya, transparan. Nah, walau demikian sebenarnya larutan itu ya memang ada berwarna bening, ada juga yang berwarna tertentu, misalnya warna biru, warna merah, tapi tetap bening gitu ya. Dan ada juga memang dia pekat, tidak nampak gitu, tidak transparan lagi, ya, warnanya pekat, gelap gitu ya. Nah, yang perlu dicermati juga dalam larutan itu semuanya cairan, ya, tidak ada endapan. Itu artinya larutannya sempurna, ya. Jadi semuanya melarut, tidak ada endapan, itu baru dikatakan dengan larutan. Sekarang kita lihat kejadian seperti ini untuk memudahkan dan memahami kita apakah benar ya ketika kita mencampurkan suatu bahan A dengan bahan B pasti melarut. Adakah yang ketika kita campurkan itu dia tidak terbentuk larutan? Nah, seperti kejadian ini. Kita bayangkan kalau kita memasukkan pasir ya ke dalam air. Kira-kira ya, pasir ini kalau kita masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ya. Kita masukkan dengan sendok gitu ya, pasirnya ke dalam air, kemudian kita aduk-aduk. Ya, yang terjadi adalah ya tetap ada pasir di dalam air ini ya. Endapan-endapan pasirnya masih ada dan airnya juga tidak berubah warna, kemudian pasirnya juga tetap ada. Artinya memang pasir itu tidak mau melarut. Tidak akan terbentuk larutan pasir ya. Pasir dan air itu tidak bisa membentuk larutan. Nah, kalau kita ganti bendanya, misalnya kita ganti dengan gula ya,
gula kita larutkan ke dalam air, maka yang terjadi ya setelah kita aduk gitu ya di dalam air itu, maka warna air ya akhirnya kembali menjadi bening gitu ya. Kan pasti warnanya gula tadi putih masuk ke dalam air ya, warna gula itu hilang. Endapan atau padatan gula menjadi hilang ya. Kembali lagi ke bentuk awal ini, seolah-olah tidak ada padatannya. Itulah dikatakan dengan larutan. Memang gula itu mau melarut ya. Apalagi dengan pengadukan semakin cepat dia melarut, semakin hilang padatan gulanya di dalam situ. Tapi sebenarnya gulanya tetap ada di dalamnya walaupun tidak nampak. Nah, karena itulah kemudian kita akan belajar namanya konsentrasi larutan. Karena memang di dalam larutan kan terdapat zat terlarut ya. Nah, jumlahnya berapa? Nah, itulah yang disebut dengan konsentrasi larutan, yang menyatakan berapa banyak zat terlarut atau solut di dalam larutan. Untuk pernyataan tersebut itu banyak sekali satuan-satuan konsentrasi yang bisa kita pelajari nantinya. Ada molaritas, ada normalitas, ya, ada ppm, persen massa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, kalau misalnya nih kita dihadapkan dengan suatu benda atau suatu larutan ya, tapi di situ dipertanyakan apakah larutan ini memiliki konsentrasi atau tidak. Ya, mungkin ini logika secara mudahnya aja. Seandainya ini adalah satu gelas air ya, tanpa zat pelarut, kemudian kita minum, pasti rasanya ya rasa air aja gitu ya. Tidak ada rasa apa-apa. Tapi ketika kita memasukkan gula sebenarnya dilarut dan airnya itu nampak seperti air yang di awal ya, tanpa zat terlarut. Nah, indera pengecap kita akan merasakan bahwa memang sebenarnya ada perubahan rasa. Di situlah menyatakan bahwa memang larutan tersebut ada konsentrasinya. Ya, makin terasa rasanya manis misalnya itu akan menyatakan bahwa semakin kuat konsentrasinya. Nah, ini contohnya gula. Tapi kan bahan kimia itu banyak jenisnya yang tidak semuanya bisa kita konsumsi ya oleh manusia. Karena itu apa yang harus dilakukan kalau kita ingin tahu bagaimana konsentrasinya berapa. Nah, cara untuk menganalisa atau mengukur ataupun menentukan konsentrasi larutan, kita akan lakukan dengan cara-cara analisa kimia kuantitatif ya. Bisa dengan titrasi, spektrofotometri dan sebagainya. Namun ini nanti dipelajari di mata kuliah kimia analitik gitu ya. Sekarang kita lihat kejadian seperti ini untuk memudahkan dan memahami kita apakah benar ya ketika kita mencampurkan suatu bahan A dengan bahan B pasti melarut. Adakah yang ketika kita campurkan itu dia tidak terbentuk larutan? Nah, seperti kejadian ini. Kita bayangkan kalau kita memasukkan pasir ya ke dalam air. Kira-kira ya, pasir ini kalau kita masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ya. Kita masukkan dengan sendok gitu ya, pasirnya ke dalam air, kemudian kita aduk-aduk. Ya, yang terjadi adalah ya tetap ada pasir di dalam air ini ya. Endapan-endapan pasirnya masih ada dan airnya juga tidak berubah warna, kemudian pasirnya juga tetap ada. Artinya memang pasir itu tidak mau melarut. Tidak akan. Demikian ya untuk materi tentang konsentrasi larutan. Next materi kita ada tentang molaritas ya. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagiannya. Tadi saya sudah sebutkan di awal tuh ada macam-macam untuk satuan konsentrasi larutan. Nanti kita bahas satu-satu agar lebih paham ya. Jadi nanti silakan nanti dicari ya di channel saya ini yang mana nih pembahasan tentang molaritas. Dan jangan lupa subscribe ya, di like atau komen, boleh silakan di komen, nanti saya sangat senang untuk pertanyaan-pertanyaan, soal nanti akan dijawab. Dan jangan lupa juga di share ya, biar teman-teman kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Insya Allah channelnya selalu update dan akan saya ditingkatkan untuk kontennya. Demikian ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.